Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, ataupun malam. Sesuai dengan rekan-rekan yang menyaksikan tayangan video pembelajaran ini. Untuk video pembelajaran kali ini khususkan untuk teman-teman di program studi guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Purworejo di mata kuliah Psikologi Pendidikan. Mohon maaf, saya belum bisa datang secara langsung ataupun bertemu secara langsung dengan teman-teman baik secara offline maupun secara online karena sedang ada urusan yang lain. Karena itu, pada pertemuan kali ini silakan teman-teman untuk bisa memahami materi dari tayangan video ini. Yang pertama, untuk mata kuliah Psikologi Pendidikan, gitu ya, akan saya dampingi selama 1 semester ke depan. Ya. Peraturan di mata kuliah Psikologi Pendidikan yang saya ampu, teman-teman mahasiswa diperbolehkan untuk tidak masuk kuliah sebanyak maksimal 4 kali. Baik itu pertemuan online maupun offline. Pokoknya total tidak masuk adalah 4 kali. Ya, lebih dari 4 kali catatan saya, maka teman-teman tidak bisa mengikuti UAS. Perkuliahan kita akan kita laksanakan 12 kali pertemuan. Setiap pertemuan berlangsung kurang lebih 100 menit. Baik pertemuan offline maupun online. Kalau pertemuan offline, ya tentunya kita akan berjumpa langsung di kelas, kampus gitu ya. Tapi kalau online bisa jadi menggunakan media YouTube seperti ini atau kita menggunakan media Zoom meeting. Dan insya Allah saya hanya memakai 2 media itu untuk pembelajaran online. Ya. Adapun nanti menggunakan media tambahan lain ketika online mungkin hanya untuk UTS ataupun UAS saja. Ya, tapi untuk pembelajaran materi hanya menggunakan YouTube dan juga Zoom. Jika teman-teman ingin terlambat dalam perkuliahan, terlambat datangnya gitu misalnya, baik online atau offline, silakan bisa memberitahu terlebih dahulu. Karena saya biasanya melakukan presensi setelah 15 menit materi berjalan. Ya, ketika ada presensi dan orangnya tidak ada, maka bisa saya anggap tidak masuk. Ya, untuk penilaiannya yang pertama adalah presensi dengan bobot 20%, tugas dengan bobot 20%, UTS dan UAS dengan bobot masing-masing 30%. Garis besar pembahasan dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan, yaitu yang pertama kita akan mempelajari sejarah dari psikologi pendidikan itu sendiri. Yang kedua, kita akan mempelajari definisi dari psikologi pendidikan itu sendiri. Yang ketiga, kita akan membedah dan memahami perbedaan maupun kesamaan dan sebagainya dari pendidikan formal dan juga non-formal. Yang keempat, kita akan membahas mengenai isu-isu dalam psikologi pendidikan yang terkini dan juga yang banyak terjadi. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai minat, bakat, dan intelijensi dari seorang siswa.
Mari kita mulai dengan membahas dari sejarah dan juga definisi psikologi pendidikan. Yang pertama, psikologi gitu, teman-teman. Mungkin teman-teman yang masih awam atau yang belum terlalu memahami psikologi, paling tahu ya bahwa psikologi adalah ilmu untuk mengobati orang-orang yang ODGJ misalnya. Gitu ya. Tapi tidak hanya itu sebenarnya teman-teman ya, sangat luas sekali jangkauan dari psikologi. Psikologi berasal dari bahasa Yunani dengan kata dasar psiche dan logos. Psiche adalah ilmu yang mempelajari mengenai tingkah laku dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Mohon maaf, psiche adalah tingkah lakunya, logos adalah ilmunya. Sehingga psiche logos atau psikologi adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dari manusia dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, psikologi ini sendiri terbagi menjadi beberapa bidang, gitu ya, seiring berkembangnya zaman. Pada awalnya hanya ada satu psikologi, kemudian berkembang menjadi psikologi klinis. Ya, pada waktu setelah ada keilmuan filsafat di Yunani waktu itu, Yunani kuno. Kemudian salah seorang murid dari Plato bernama Wilhelm Wundt, dia pulang ke Jerman. Di Jerman dia mendirikan laboratorium, dinamai dengan laboratorium psikologi, gitu ya. Dimana di situ Wilhelm Wundt berperan sebagai seorang psikolog yang menyembuhkan luka jiwa, kemudian stres, kecewa, ataupun rendah diri dan sebagainya dari para korban perang waktu itu, perang dunia waktu itu. Sehingga mendirikan laboratorium psikologi klinis. Tapi seiring berkembangnya zaman, psikologi ini juga berkembang. Di antaranya sekarang sudah ada psikologi pendidikan, psikologi sosial, psikologi industri dan organisasi, psikologi perkembangan. Itu pokoknya itu, gitu ya. Psikologi pendidikan tentunya berkaitan dengan dunia pendidikan, baik formal maupun non formal. Psikologi sosial berkaitan dengan hubungan manusia dengan manusia dan alam sekitarnya. Psikologi industri dan organisasi berhubungan dengan manusia dalam lingkup suatu organisasi atau suatu industri. Dan psikologi perkembangan membahas mengenai perkembangan dari manusia sejak konsensus atau dalam kandungan, lahir sampai kematian. Itu psikologi perkembangan. Kan tapi seiring berkembangnya zaman, sekarang juga sudah semakin berkembang lagi. Ada psikologi militer, itu ada diantaranya angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara dan kepolisian itu ya, membahas mengenai dunia psikologi dalam pemilitaran. Kemudian ada psikologi di bidang entrepreneur atau kewirausahaan, ada psikologi di bidang hukum, ya, untuk membantu para penegak hukum dalam memecahkan suatu permasalahan. Kemudian ada psikologi forensik yang tentunya juga membantu penegak hukum dalam menganalisis korbannya dan kejadiannya. Dan juga ada psikologi kebencanaan, di mana ini adalah psikologi yang membantu para korban bencana. Lebih dikenal dengan
psikologi first aid gitu ya, atau pertolongan pertama psikologis kepada para korban bencana. Nah, tadi yang saya sampaikan tadi berbagai bidang psikologi gitu ya, yang psikologi klinis sampai dengan psikologi perkembangan adalah masuk dalam lingkup psikologi khusus, dan selebihnya masuk ke dalam psikologi sesuai dengan bidang keilmuan atau pekerjaannya. Nah, cabang dari psikologi khusus yang mempelajari perilaku manusia dalam konteks pendidikan. Ini adalah psikologi pendidikan. Kemudian membahas tentang khususnya khusus dunia pendidikan, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Selama orang itu sedang menuntut ilmu untuk suatu keinginannya, kita masuk dalam lingkup psikologi pendidikan. Kemudian psikologi terapan diterapkan untuk memecahkan masalah-masalah psikologis dalam praktik pendidikan. Kemudian dalam psikologi pendidikan ini, yang pertama saya sampaikan tugas kalian nanti ketika lulus dari perkuliahan akan menjadi seorang guru di sekolah dasar misalnya ya, akan mendidik gitu ya. Berarti akan membantu peserta didik agar mereka dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tujuan dari pendidikan itu sendiri. Ya, jadi ketika menjadi guru nanti juga tidak akan asal-asalan karena akan menggunakan pendekatan psikologi dalam mendidik murid-murid kalian nanti. Kemudian dalam kalian menjadi pendidiknya, maka akan ada peserta didik ya. Mereka adalah makhluk biopsikososio dan spiritual, sehingga harus kita layani ya sebagaimana mestinya dengan melakukan pendekatan secara biopsikososio dan spiritual. Bio itu adalah kita tahu bahwa dia manusia, sesama manusia. Psiko berarti harus menggunakan pendekatan secara jiwa ke jiwa, artinya bahwa itu adalah manusia yang punya nyawa, punya jiwa, sehingga harus kita layani sebaik mungkin, sehalus mungkin, tanpa ada unsur paksaan dan sebagainya. Sosio tentunya menggunakan pendekatan sosial gitu ya, karena kita makhluk sosial, ada timbal balik dan untuk saling mengerti satu sama lain. Spiritual sesuai dengan keagamaan masing-masing. Kemudian yang ketiga, ada aspek psikologis yang tidak dapat diabaikan dalam proses pendidikan. Yang keempat, tentunya pendidikan dilaksanakan berdasarkan landasan filosofis, psikologis, sosiokultur, dan teknologi. Pendidikan adalah tuntunan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu adalah pengertian pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dan kita sebagai penerus Ki Hajar Dewantara, meneruskan perjuangannya di dunia pendidikan, maka kita juga harus mengamini apa yang dikatakan beliau, dan kita juga harus mengaplikasikan pada zaman yang sekarang dengan cara yang ada saat ini. Tadi saya sampaikan bahwa adanya psikologi bermula dari muridnya Plato bernama Wilhelm Wundt, gitu ya. Tapi ini adalah tokoh yang berjasa dalam psikologi pendidikan, artinya mereka yang
dulu sangat jauh sebelum kita juga membahas mengenai dunia-dunia psikologi, bahkan akhirnya mengarah ke psikologi pendidikan saat ini gitu. Ada beberapa dari tokoh Yunani kuno di zaman filsafat itu ada Demokritus, Plato, dan Aristoteles. Kemudian Plato dan Aristoteles ini juga punya murid yang bernama Wilhelm Wundt, orang Jerman tadi saya sampaikan. Setelah itu diteruskan lagi oleh Rousseau, Stanford Binet, dan Piaget. Kalau Stanford Binet dan Piaget sampai saat ini penemuannya alat tes psikologi masih digunakan di seluruh dunia untuk pengetesan di dalam lingkup psikologi pendidikan. Nah, ini adalah kontribusi psikologi pendidikan bagi pendidikan. Ya. Psikologi pendidikan tentunya akan sangat digunakan nantinya ketika mengembangkan kurikulum. Bagaimana cara membuat kurikulum yang bisa sesuai dengan usianya tanpa harus kita memaksakan anak-anak untuk hanya belajar dan belajar saja, tapi kita juga bisa menyisipkan rasa psikologis di situ, keilmuan psikologis di situ, sehingga mereka ketika belajar bisa nyaman. Kemudian yang kedua adalah pengembangan program pendidikan, yang ketiga sistem pembelajaran, dan juga sistem evaluasi. Bagaimana cara mengevaluasi peserta didik kita, tapi mereka bisa nyaman, bisa optimal ketika dievaluasi, tanpa harus berbuat curang. Harus seperti apa sistem evaluasinya. Sebagai contoh, dari dulu ujian nasional digunakan sebagai salah satu atau satu-satunya bahan acuan seorang akan lulus dari jenjang pendidikan tertentu. Tapi setelah berganti menteri jadi Nadiem Makarim, sekarang sudah tidak ada ujian nasional lagi untuk penentu, gitu. Tapi diganti dengan istilah yang lain, dengan cara yang tidak terlalu istilahnya ngoyo untuk para siswa, karena belajar 3 tahun tidak hanya ditentukan dengan 1 hari ujian, tetapi dengan berbagai aspek yang lainnya. Itu salah satu bentuk sistem evaluasi. Itu juga Kementerian Pendidikan tentunya mempertimbangkan psikologis dari para peserta didik yang ada di Indonesia juga. Selanjutnya, kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan kurikulum. Ya. Kurikulum adalah seperangkat pengalaman belajar yang direncanakan dan dilaksanakan baik dalam maupun di luar sekolah untuk mencapai tujuan dari pendidikan. Pengembangan kurikulum ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek-aspek psikologis, gitu ya. Di antaranya adalah karakteristik psikologis peserta didik, kemampuan peserta didik untuk melakukan sesuatu dalam berbagai konteks, pengalaman belajar, hasil belajar atau learning outcome-nya, dan juga standarisasi kemampuan. Gitu ya. Misalnya kita menjadi seorang guru di wilayah Papua, kita juga tidak bisa menggunakan standar siswa yang ada di Jawa. Atau kita menjadi guru di Sumatera, kita juga tidak bisa menggunakan standar siswa yang ada di Jawa, karena setiap daerah punya standar yang berbeda, karakteristik yang berbeda pula. Yang ketiga, penyusunan buku ajar didasarkan pada segi psikologis dari peserta didik itu. Kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan program pendidikan, diantaranya yang pertama,
pengembangan program pendidikan, misalnya menyusun jadwal pelajaran, jadwal ujian, dan seterusnya, tidak bisa lepas dari aspek psikologis dari peserta itu. Yang kedua, penentuan jurusan atau program. Ya, karena kita harus melihat minat dan bakatnya. Tidak asal-asalan, oh kamu cocok masuk jurusan ini, masuk jurusan nggak bisa. Ya. Yang ketiga, pengembangan program harus mengacu pada upaya pengembangan kemampuan potensial dari peserta didik. Kontribusi psikologi pendidikan bagi pengembangan sistem pembelajaran. Yang pertama, pemilihan teori belajar yang akan diaplikasikan, pemilihan model-model pembelajaran, pemilihan media dan alat bantu pembelajaran, dan yang keempat, penentuan alokasi waktu belajar dan pembelajaran. Kontribusi psikologi pendidikan bagi sistem evaluasi. Jadi juga sempat saya bahas di depan itu ya, tapi pada intinya ada tiga ini: penentuan teknik evaluasi, teknik tes atau teknik non-tes, yang lebih cocok yang mana sesuai karakteristik dari siswa. Yang kedua, penentuan jenis tes, baik lisan, tulis, dan perbuatan, serta objektif dan subjektifnya. Yang ketiga, penentuan mengenai waktu pelaksanaan evaluasi. Teknik-teknik memahami perilaku dan karakteristik dari peserta didik. Ada teknik tes maupun teknik non-tes. Teknik tes yaitu dilakukan dengan alat yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, dilakukan dengan mengikuti aturan tertentu. Kita membuat aturannya tentunya. Dipilih untuk mengumpulkan data mengenai kemampuan akademik, bakat, minat, ataupun kecerdasan. Itu sebagainya lah kalau persoalan dalam dunia pendidikan di sekolah dasar misalnya sesuai dengan mata pelajarannya masing-masing. Teknik non-tes dilakukan dengan alat tertentu, misalnya bisa menggunakan kuesioner, pedoman wawancara, pedoman observasi, dan seterusnya. Dipilih untuk mengumpulkan data mengenai fakta ataupun opini. Teknik non-tes ini sendiri yaitu seperti observasi, wawancara, kuesioner, sosiometri, analisis karya, biografi, dan seterusnya. Ya, itu yang saya sampaikan atau yang dapat kita bahas dalam pertemuan yang pertama ini gitu ya, di mata kuliah psikologi pendidikan. Semoga teman-teman bisa mengikuti dan memahaminya. Apabila ada yang belum jelas, bisa, atau mungkin metodenya saya terlalu cepat dan sebagainya, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar supaya nanti bisa menjadi perbaikan untuk saya. Dan juga untuk presensinya silakan teman-teman di kolom komentar menuliskan nama, nomor absen, dan juga kelas. Silakan dituliskan itu ya, nama, nomor absen, dan kelas. Terima kasih, sampai berjumpa dengan pertemuan selanjutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.